Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri-santri kelas 8 dari kelas 8A sampai kelas 8G. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS secara daring. Kalian siapkan buku IPS-nya, LKS IPS-nya. Namun sebelumnya marilah kita awali pembelajaran kita dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, dan semoga kita keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Al-Hadiyah Sholih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kalian siapkan bukunya. Kita mulai dari halaman 19 ya. Kita lanjutkan pembelajaran kemarin. Kita lanjutkan dari halaman 19. Nah, ini mestinya untuk lebih lengkapnya ya, kalian baca dari halaman 19 sampai halaman 24 ya, 19 sampai 24. Jadi saya jelaskan poin-poinnya ya. Untuk lebih lengkapnya kalian baca bukunya secara lengkap ya. Langsung saja saya mulai dari halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya ya, untuk materi pembahasan kita ini perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau ya, bahas tentang perdagangan. Jadi kalau bab ini yang semester 2 ini membahas tentang ekonomi ya kan. Bab 1 ini kan membahas tentang ekonomi. Yang kemarin kita sudah membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang atau antar daerah atau antar provinsi ya kemarin kita. Terus setelah itu mempelajari tentang pelaku ekonomi. Nah, sekarang kegiatannya apa? Kegiatan ekonomi atau kegiatan ekonomi itu yang utama adalah perdagangan ya kan. Berdagang. Kita awali dari pengertian perdagangan dulu. Nah, pengertian dagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Jadi menukarkan barang dengan barang atau barang dengan jasa dengan perdagangan. Ya. Barang dengan barang itu bisa berupa barang dengan barang atau bisa dikenal barter, atau barang dengan uang. Ya. Atau dengan jasa ya, menukarkan jasa. Ini juga termasuk kategori perdagangan. Nah, langsung saja ya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas fokusnya itu di perdagangan antar pulau dan antar negara. Jadi perdagangan pengertiannya kan itu menukarkan barang dengan barang. Nah, kenapa kita menukarkan barang dengan barang? Karena kita membutuhkan barang tersebut. Kita belum punya, orang lain punya. Nah, kita tukarkan barang itu. Nah, menukarkannya bisa dengan sesama barang atau dengan uang. Nah, untuk selanjutnya tujuan perdagangan antar pulau. Nah, ini karena perkembangan zaman sekarang ini perdagangan tidak hanya dalam jarak dekat, tetapi juga bisa jarak jauh antar pulau bahkan antar negara. Apalagi sekarang sudah era zaman internet ya, dengan online dengan lebih mudah, walaupun jarak yang jauh ya, antar pulau dan antar negara itu sangat memungkinkan. Tujuan perdagangan antar pulau ya, pada saat sekarang ini perdagangan antar daerah atau antar pulau tidak lagi dengan cara tradisional, walaupun masih ada beberapa wilayah yang masih mempertahankan cara tradisional. Jual beli online telah memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah bahkan lintas negara. Nah, jadi dulu aja yang masih tradisional juga sudah ada perdagangan antar pulau dan bahkan antar negara. Apalagi sekarang yang sudah menggunakan sistem online,
sangat-sangat memungkinkan ya. Baik dari segi pengiriman barang, dari segi transaksinya, dan dari segi pembayarannya. Sekarang sudah bisa pembayaran lewat transfer. Nah, pengiriman juga sekarang lebih mudah, transaksinya online ya, lebih mudah. Zaman dulu yang belum ada online sudah ada perdagangan antar negara, apalagi sekarang. Nah, sekarang tujuannya apa? Yang pertama, perdagangan antar pulau tujuannya memperoleh keuntungan. Akhirnya ini sudah jelas ya. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Artinya memperbanyak keuntungan ya. Perdagangan bukan antar pulau aja, tujuannya sudah untuk memperoleh keuntungan. Apalagi antar pulau kan semakin mengembangkan supaya lebih banyak lagi keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Ini juga jelas, memperluas jangkauan pasar. Kalau misalnya memproduksi barang hanya dijual di sekitarnya saja kan produksinya kecil ya, hanya itu saja. Nah, ketika sampai keluar pulau, maka ini akan memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Faktor pendorong berdagang antar pulau. Pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Ya. Jadi antara pulau ini, misalnya antara Jawa dengan Kalimantan, mungkin faktor produksinya beda-beda, kondisi alamnya berbeda-beda. Ya, kan? Faktor produksi itu macam-macam ya, bisa berupa kondisi alamnya, daerahnya, tanahnya, kesuburan tanahnya, udaranya, dan sebagainya. Nah, karena daerah yang berbeda sehingga menghasilkan barang produksi yang berbeda. Contoh yang dekat misalnya di Demak yang terkenal jambu Demak. Nah, ini kan karena mungkin tanahnya di sana sangat cocok untuk jambu Demak sehingga bisa tumbuh dengan baik, hasilnya enak. Tapi kalau misalnya pohon jambu itu ditanam di Kudus, belum tentu hasilnya sama dengan di Demak. Nah, kita melakukan perdagangan ke lain daerah ya, karena faktor produksi yang dimiliki berbeda. Kandungan alamnya mungkin di daerah Jawa dengan di Papua berbeda. Nah, itu contoh dari perbedaan faktor produksi. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Nah, bisa jadi di daerah sini lebih murah daripada daerah lain, maka mengadakan perdagangan antar daerah. Nah, selanjutnya yang B ya, manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Ya, manfaatnya bisa ada alternatif. Ya, kalau hanya mengandalkan di daerah sekitar kan hanya itu saja. Ya. Ketika perdagangan antar pulau, kita punya alternatif yang lain. Ada pilihan-pilihan yang lain. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Ya, ini jelas meningkatkan produktivitas. Ketika pasarannya semakin luas, otomatis produksinya akan bertambah, jadi produktivitasnya akan meningkat. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, ketika produksi barang itu dijual ke luar pulau daerah, otomatis kan semakin banyak produksinya. Kalau produksinya semakin banyak, maka membutuhkan tenaga kerja semakin banyak, juga meluas kesempatan tenaga kerja. Nah, ini perdagangan antar pulau. Kita lanjutkan perdagangan antar negara. Ya. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, biasa perdagangan internasional atau perdagangan antar negara, adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi intinya perdagangan antar negara itu perdagangan dari satu negara ke negara yang lain. Nah, ini penduduk yang dimaksud ini bisa berupa perorangan, individu dengan individu dengan pemerintah, atau pemerintah dengan pemerintah. Nah, jadi perdagangan antar negara ini yang dilakukan dari satu negara ke negara yang lain itu bisa 3 kemungkinan. Yang pertama, individu dengan individu, perorangan dengan perorangan. Nah, misalnya kalian jual beli online dengan orang di luar negeri, ya kan, kalian individu perorangan, terus membeli barang dari perorangan juga yang ada di luar negeri.
cara online. Kalau memesan barang cara online ini berarti pedagang antar negara yang individu dengan individu atau individu dengan pemerintah. Individu dengan pemerintah, misalnya pemerintah membeli barang dari seseorang di luar negeri, kerjasama gitu ya. Atau pemerintah dengan pemerintah antar negara, misalnya pemerintah Indonesia membeli vaksin Sinovac dari China, ini antar pemerintah dan ini juga bisa termasuk perdagangan antar negara atau internasional. Lanjut manfaat dan hambatan. Sekarang manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama, kebutuhan setiap negara dapat tercukupi ya, karena tidak bisa dikatakan setiap negara itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan rakyatnya tanpa berhubungan dengan negara lain. Contoh yang cetok-cetonan untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi kendaraan, Indonesia kan nggak bisa mencukupi sendiri, belum bisa membuat sendiri, ya kan? Maka masih impor dari luar negeri, sepeda motor impor, mobil impor, karena belum bisa membuat sendiri. Jadi belum itu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan ya. Yang kedua, negara pengekspor memperoleh keuntungan atau memperoleh devisa. Ini jelas, mengekspor barang, memproduksi barang, diekspor ke luar negeri, dia akan mendapatkan devisa, mendapatkan keuntungan. Setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara punya keistimewaan atau kekhususan. Jadi negara ini terkenal dengan produk ini, negara ini dengan produk ini. Yang keempat, dapat mendorong kegiatan produksi barang secara besar-besaran, ya jelas ya. Yang kelima, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Jadi tujuannya tidak hanya semata-mata ekonomi, tapi juga meningkatkan persahabatan antar negara. Yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menunjang produksi barang-barang yang akan diperdagangkan. Nah, ini juga penting. Dengan adanya perdagangan luar negeri, maka mengembangkan terus inovasi-inovasi terus ya. Jadi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang tujuh, memperluas lapangan kerja. Jelasin. Yang selanjutnya hambatan. Hambatan yang pertama, perbedaan mata uang dan nilai tukarnya untuk suatu negara. Karena perdagangan antar negara kan belum tentu dia mau memakai mata uang itu. Ini kadang terjadi hambatan. Harus ada kesepakatan menggunakan mata uang apa. Yang kedua, kebijaksanaan impor yang dilakukan suatu negara. Kadang negara itu membuat kebijakan barang yang masuk ke negaranya ada aturan-aturan tertentu, misalnya ada kena pajak, ya, ada batasan maksimalnya berapa, ada syarat-syarat macam-macam ini. Yang ketiga, adanya perang dan resesi. Jadi perang ini juga menjadi hambatan, kondisinya tidak aman. Ya. 4, adanya organisasi-organisasi regional yang mengutamakan kepentingan ekonomi negara-negara anggotanya. Nah, ini juga sama seperti kebijakan impor tadi ya, hampir sama. Jadi negara punya kebijakan tertentu untuk kepentingan ekonomi negara-negara anggotanya. 5, proses ekspor impor makan waktu lama. Nah, ini kan butuh waktu lama ya. Prosesnya ya lama, pengirimannya barang juga lama. Yang keenam, barang-barang diperdagangkan kurang memenuhi standar mutu yang diharapkan. Nah, karena perdagangan internasional itu ada standar internasional. Jadi barang yang diekspor itu harus ada standar, memenuhi standar. Nah, ketika tidak memenuhi standar, maka itu akan menjadi hambatan. 7, perekonomian negara-negara terdesak oleh negara-negara maju. Nah, ini dampaknya juga persaingan ya. Jadi persaingan antara negara-negara. Nah, ketika negara maju bersaing dengan negara-negara berkembang ini bisa kalah saingan ya kan gitu. Ini dampak atau hambatan-hambatan. Yang ke-8, sarana transportasi dan konsumsi sering kurang mendukung. Nah, juga kadang menjadi hambatan. Lanjutnya, macam-macam perdagangan antar negara. Ada 3, perdagangan ekspor. Ekspor itu berarti menjual barang ke luar negeri, memasarkan barang ke luar negeri. Perdagangan impor berarti ada barang dari luar negeri masuk ke dalam satu negara.
Jepang menjual motor ke Indonesia, impor. Jadi perdagangan transito, membeli barang dari satu negara dipasarkan negara. Jadi membeli barang dari luar negeri, kolak dari negara lain, terus dijual lagi ke negara yang lain. Itu transito. Selanjutnya perbandingan. Ya, perbandingan perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara. Ini secara global aja langsung ya. Perdagangan dalam negeri, alat pembayarannya menggunakan mata uang rupiah sama, ya kan. Kalau perdagangan antar negara, yang digunakan adalah valuta asing atau mata uang asing yang berbeda. Cara pembayarannya, kalau dalam negeri dilakukan secara langsung, kalau antar negara tidak secara langsung. Ada caranya itu nanti cara pembayarannya. Perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual bertatap muka langsung. Kalau perdagangan antar negara, eksportir yang mengekspor barang penjualnya dan importir pembeli tidak dapat bertatap muka langsung. Yang keempat, perdagangan dalam negeri tidak terikat dengan standar mutu, tapi perdagangan antar negeri harus memenuhi standar internasional. Terus tambah satu lagi perbedaannya, kalau perdagangan antar negara itu ada biaya angkutan dan kena pajak. Nah, ada kena pajak, biaya cukai ya, biaya masuk. Contoh ekspor Indonesia, yang diekspor oleh Indonesia adalah migas, minyak bumi dan gas. Yang non migas diantaranya ada hasil pertanian, hasil perkebunan, misalnya teh, kopi, lada, hasil laut misalnya ikan, hasil tambang. Di luar migas ada tembaga, batu bara, hasil hutan misalnya rotan, kayu, hasil industri. Yang barang impor, maksudnya yang barang masuk ke Indonesia, ada barang konsumsi ya, misalnya beras, tekstil, susu, ada alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Ada barang bahan baku atau penolong ya, misalnya bahan kimia, kapas, bahan obat-obatan. Barang modal ya, misalnya mesin-mesin, alat pengangkutan, peralatan listrik dan lain sebagainya. Penyebab negara melakukan impor ya, karena yang pertama, belum dapat menghasilkan barang yang dibutuhkan, belum bisa memproduksi sendiri. Yang kedua, tidak dapat menghasilkan barang yang dibutuhkan. Memang di negaranya tidak ada. Kalau tadi kan belum ada, jadi ada kemungkinan bisa. Kalau tidak ada, memang sampai kapanpun mungkin nggak bisa. Yang ketiga, dapat menghasilkan tapi belum dapat mencukupi kebutuhan, masih kurang. Seperti beras, kan sudah bisa produksi beras tapi masih kurang, masih impor. Yang keempat, sudah dapat menghasilkan barang yang dibutuhkan tapi biaya produksinya masih tinggi, masih mahal. Nah, jadi makanya impor, karena kalau beli dari luar negeri itu lebih murah. Itu saja untuk yang alat pembayaran antar negara sudah bisa, itu nanti bisa dibaca. Saya ajukan sekian ya, dipelajari, dibaca. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.